Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya dengan Daniel di channel dan Story. Ya, gimana kabar kalian? Saya doakan kalian hari ini sehat-sehat saja ya. Selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan yang lagi tahap pemulihan juga semoga cepat sembuh. Karena memang yang namanya sakit asam lambung, GERD anxiety ini memang sangat-sangat tidak enak ya. Pasti teman-teman tahu sendirilah bagaimana sensasi-sensasi yang muncul tiap hari yang teman-teman harus alami ya, kayak gitu ya. Kali ini saya membahas tentang bagaimana cara atasi yang sulit tidur ya, karena penderita asam lambung anxiety ini memang kalau malamnya itu memang tidurnya itu sering terganggu, kadang bergadang ya, kadang agak sulit lah untuk cepat tidur ya, karena memang rasa tidak nyaman di daerah perut ya, pikiran kacau ya. Nah, teman-teman perlu ketahui kenapa teman-teman sulit untuk tidur malam, ya itu ya dikarenakan sudah sangat jelas itu karena anxiety teman-teman ya, anxiety teman-teman yang pikiran teman-teman, alam bawah sadar teman-teman sudah dipenuhi dengan hal-hal buruk ya, hal-hal buruk. Jadinya teman-teman kalau mau tidur takut terjadi apa-apa. Makanya biasanya ada yang sampai terbangun tengah malam, jantung berdebar ya, kayak gitu ya. Nah, itu dikarenakan anxiety teman-teman sering-sering datang mencolok-colok dikit lah ya, kalau teman-teman mau untuk bersah tidur malam agar lebih nyenyak kayak gitu. Nah, memang kalau yang mengganggu ini ya itu tadi, kadang kalau mau tidur selalu pikiran-pikiran buruk atau pikiran-pikiran negatif itu datang. Wah, ini jangan-jangan kalau saya mau tidur napas saya sesak, wah jangan-jangan saya ini takutnya tidak bangun-bangun lagi, takut mati ya, kayak begitu. Karena banyak yang kayak begitu, takut tidur karena takut mati. Ya akhirnya apa? Begadang. Akhirnya yang tadinya manusia itu tidur dengan butuh waktu 8 jam, akhirnya mungkin hanya tidur cuma 3 jam, akhir terbangun lagi ya, kayak gitu. Terbangun terus sulit untuk tidur ya, akhirnya yang tadinya sudah tidur beberapa jam terbangun, berpikir lagi ya, ini jangan-jangan saya ini mau gini, jangan-jangan saya ini, kebanyakan bilang jangan-jangan kayak, padahal sebenarnya tidak kenapa-kenapa ya, sebenarnya tidak akan terjadi apa-apa sama teman-teman. Nah, itu sudah sangat jelas teman-teman tidur ya karena yang biasanya ada juga yang cepat tidur karena kelelahan ya, karena kecapean. Ada juga yang anxiety tapi bisa cepat tidur kayak gitu. Semua sih tergantung dari teman-teman ya, tergantung teman-teman bagaimana cara mengontrol pikiran teman-teman sebelum teman-teman beristirahat malam kayak gitu. Kalau dulu saya menurut pengalaman saya pribadi, saya membuat nyaman diri saya sendiri ya, membuat diri nyaman sendiri. Bagaimana caranya saya bisa harus tidur kayak gitu, karena ya itu teman-teman pasti semua rasakan juga ya, kalau tidurnya kurang dari 4 jam tidak mencukupi, pasti besoknya itu mungkin teman-teman rasa pegal bagian belakang ya, kepala terasa sakit, kayak tegang bagian leher ya, kayak begitu. Kenapa? Kurang istirahat ya, karena kurang istirahat. Itu sudah umum ya, sudah umum. Terus kalau teman-teman biasanya terbangun dengan malam, saran saya jangan ini ya, maksudnya jangan memegang ponsel atau melakukan sesuatu kayak gitu. Usahakan bagaimana teman-teman menenangkan diri, jangan sampai teman-teman
bergadang karena terbangun tengah malam ya, atau sebelum tidur atau mungkin terbangun tengah malam, jangan memegang handphone. Karena kalau teman-teman memegang handphone, saya yakin pasti teman-teman buka handphone, baca sosial media, lihat lagi berita buruk, anxiety-nya makin banyak kayak gitu ya. Pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran buruk dalam alam bawah sadar teman-teman itu makin banyak ya, karena berpikir dan berpikir. Akhirnya sulit untuk tidur ya, kayak gitu. Nah, terus tips dari saya, kalau bisa teman-teman ya melakukan aktivitas sebelum tidur, atau mungkin melakukan apa ya, maksudnya yang membuat tubuh teman-teman itu kayak apa ya, kayak lelah agar bisa teman-teman cepat tidur kayak gitu. Contoh mungkin berolahraga di sore hari ya, olahraga, tapi jangan olahraga yang terlalu berat juga ya, olahraga mungkin olahraga ringan, yang penting teman-teman adalah olahraga sedikit ya, kayak begitu. Terus bisa juga kalau teman-teman tidak olahraga, bisa juga teman-teman contohnya kalau dulu saya dengar ini sih, musik relaksasi yang ada di YouTube. Nah, di YouTube kan banyak musik pengantar tidur. Nah, itu sangat saya dengar pakai headset, jadi saya tidur dengan posisi saya yang nyaman, dan bagaimana caranya saya menyamankan diri kayak gitu. Sama juga saya suka dengar hipnoterapi. Di YouTube itu banyak sekali hipnoterapi ya. Jadi situ alam bawah sadar kita itu diganti dengan hal yang baik. Jadinya teman-teman tidak terlalu banyak berpikir cemas kayak gitu ya. Nah, terus kemudian usahakan sebelum tidur teman-teman itu ya sudah semua keyakinan itu saya rasa sudah ajarkan ya. Berdoa, minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam perlindungan ya. Dalam perlindungannya teman-teman istirahat, dan teman-teman harus yakin juga tidur besok pagi bangun dengan keadaan dan tubuh yang sehat kayak gitu ya. Sekarang gini, kalau teman-teman takut tidur dan takut jangan-jangan saya nanti kalau saya tidur ini pasti mati lagi, nggak bangun lagi. Sebenarnya teman-teman berpikir begini, kan sebelum teman-teman terkena anxiety atau asam lambung kan pasti teman-teman tidurnya normal ya, sudah tidur kayak gitu, tidur nyenyak, bangun pagi ya sudah bugar kembali kan. Nah, kalau teman-teman yang dalam posisi anxiety kayak gini ya, saran saya teman-teman harus menenangkan diri dan berpikir memang saya besok pagi saya bangun dengan keadaan sehat ya. Saya rasa teman-teman sudah punya maksudnya kayak gini ya, punya perkataan bahwa saya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, itu pasti semua manusia punya berpikiran kayak gitu ya. Saya pun juga kayak begitu. Kalau untuk masalah ajal kan ya pasti di tangan Tuhan kan ya. Tuhan sudah menentukan ajal kita itu masing-masing kayak gimana kayak gitu. Tapi teman-teman jangan merasa takut untuk kayak mau tidur, aduh jangan saya ini asam lambung saya naik lagi, apa sesak ini, takut kenapa kayak gitu. Karena banyak sih yang begitu takut ya, takut tidur, bangun tengah malam kaget. Dan teman-teman juga biasanya karena anxiety tinggi ya, karena di alam bawah sadar itu sudah dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, jadinya teman-teman bisa terbawa mimpi buruk juga. Dan itu saya juga pernah rasakan, terbawa mimpi buruk dikarenakan ya itu seharian teman-teman berpikir buruk kayak gitu ya, berpikir buruk dan buruk, akhirnya terbawa mimpi. Nah, biasanya kalau terbawa mimpi pasti dikait-kaitkan dengan pribadi. Aduh, jangan-jangan saya mimpi kayak gini, saya akan terjadi ke saya lagi kayak gitu. Ya, jadi teman-teman sudahlah berpikir yang aneh-aneh. Teman-teman sebelum beristirahat ya berdoa sesuai keyakinan agar teman-teman dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa besok pagi ya bangun dengan keadaan tubuh yang sehat ya, kayak gitu. Karena saya yakin teman-teman nonton video ini juga punya
pengalaman kayak gitu ya, susah tidur, takut mati gara-gara wah ini sesak napas segala macam, takut terjadi apa-apa lah ketika tidur nanti. Tapi kan syukurnya kan teman-teman sampai saat ini kan masih nonton video saya, masih bangun dalam keadaan tubuh yang sehat kayak gitu. Dengan mungkin dengan sedikit pikiran yang anxiety sering mencolek ya kayak gitu. Teman-teman kan harus yakin juga bahwa teman-teman kalau mau beristirahat ya itu tidak akan terjadi apa-apa. Jadi kalau bisa bagaimana cara teman-teman mengalihkan pikiran bahwa memang harus tidur lelap, karena ya tubuh itu butuh 8 jam untuk beristirahat ya kayak gitu. Jadi usahakan teman-teman bagaimana cara teman-teman senyaman-nyaman mungkin teman-teman untuk istirahat agar tidak terganggu kayak terbangun tengah malam ya. Jadi kalau terbangun juga jangan sampai pegang handphone lagi. Usahakan bagaimana kalau mungkin pegang handphone kalau untuk dengar musik agar dengar lagu untuk kayak hipnoterapi untuk kita tidur kembali ya no problem, tidak masalah ya. Asal jangan terbangun tengah malam pegang handphone, main handphone, akhirnya apa? Mata tersekabur lagi kan, mata kabur lagi, ya itu kebanyakan main handphone ya begitu. Karena dulu dokter mata saya juga bilang kayak gitu, mata sekabur mungkin ya kebanyakan main handphone ya. Ya jelas saya juga kebanyakan main handphone, makanya biasanya mata saya kabur kayak gitu. Jadi usahakan kalau terbangun tengah malam kurangi bermain handphone untuk menghindari teman-teman tidur kembali tidak terlalu lama kayak gitu ya. Nah itu mungkin pengalaman yang saya share buat teman-teman ya, yang sangat jelas. Kesimpulannya sangat jelas, teman-teman susah tidur dikarenakan yaitu anxiety yang tinggi ya, pikiran buruk alam bawah sadar yang sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif, dan sering-sering terjadi mimpi buruk yaitu dikarenakan berpikir seharian hal-hal yang negatif juga ya, takut mati, takut terjadi apa-apa pada diri teman-teman semua. Ya tips saya itu kayak tadi tuh, berolahraga di sore hari, olahraga ringan saja lah, atau menyamankan diri mungkin dengan membaca sebelum istirahat, membaca ya, karena memang biasanya membaca itu membuat mata lelah ya. Kadang saya kayak gitu membaca artikel, tapi artikel juga yang teman-teman harus baca jangan artikel yang buruk ya kayak gitu ya. Maksudnya artikel yang membangun motivasi ya, membangun motivasi, terus mendengarkan musik relaksasi untuk gelombang otak ya kayak gitu. Mendengarkan untuk entah mungkin mendengarkan hipnoterapi agar alam bawah sadar teman-teman itu berkurang ya, hal-hal buruk yang dipikiran alam bawah sadar teman-teman berkurang ya kayak gitu. Pokoknya bagaimana senyaman teman-teman ya usahakan. Jadi itu memang sangat jelas, karena saya juga kayak gitu, lalu terbangun tengah malam takut waduh terjadi apa-apa lagi, tidur waduh takut, awal-awal saya sakit juga kayak gitu, waduh jangan-jangan besok pagi saya tidur sesak nafas tidak bangun-bangun mati lagi, gak ada yang tahu kayak gitu ya. Saya rasa teman-teman rasakan yang kayak gitu ya. Jadi buat senyaman mungkin teman-teman beristirahat malam ya. Jadi saya doakan teman-teman bisa lewatin semua ya, buat teman-teman yang masih dalam menderita asam lambung dan anxiety juga. Oke, video ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat semua buat kalian semua ya.